baru 7 meteran malah ayah. 7 meteran. Kedalaman mana? Kurang lebih. Ayah nu bener tak kalau ini sana di sini. Muntah, dia mun. Akan hemat kalau ke ayah dari dipakai ke barunya. Ini pasang tali jiwa. Terhormat Bapak Kepala BPBD Kota Tasikmalaya, Pak Erik, rekan-rekan sekalian, Pak Kapolsek Pilihan, rekan-rekan perwira dan seluruh anggota sekalian yang saya hormati dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, namun dalam suasana yang kurang bagus. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan tugas mengabdi kepada masyarakat. Rekan-rekan sudah tahu semua, salah seorang warga masyarakat kita ada yang sampai saat ini dinyatakan belum ditemukan. Fakta awal bahwa yang bersangkutan memang masuk ke wilayah ini dengan tujuan mencari ikan. Namun berdasarkan keterangan teman-temannya atau para saksi yang bersangkutan tidak kembali. Nah, untuk itu rekan-rekan kita samakan persepsi. Tenaga kita banyak pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mencari dan menemukan jasad atau warga kita yang dinyatakan sampai sekarang belum ditemukan. Supaya efektif dan efisien dan juga tidak terlalu membuang waktu, maka kita sepakati bagaimana teknik pencarian kita. Teknik pencarian kita untuk area ini tentunya terbatas luasnya. Kita bisa mulai dari sana, itu di mana ada masyarakat kita, dari sana kita mulai, jangan naik lagi gitu kan. Berdasarkan keterangan saksi memang antara di daerah sini korban itu turun, kemudian kita batasi sampai di itu daerah inilah yang harus kita sisir terus dengan cara-cara kita, dengan alat seadanya. Tentu kita tidak tidak mesti kita harus menyelam gitu dengan manual kaki dan lain sebagainya. Kita bisa mencari korban itu. Setelah batas waktu nanti kita sudah mencari, kita naik lagi, kita evaluasi lagi, kita koordinasikan lagi, kita diskusikan lagi, apakah sudah benar-benar
area ini sudah kita jamah, ya, sudah kita sisir semua, ya. Setelah maksimal, nanti kita naik lagi, menunggu perintah, kita diskusi lagi, ya. Langkah berikutnya seperti apa. Sementara sambil menunggu rekan kita Basarnas maupun dari perwakilan BPBD Kota Tasik yang sedang melakukan pengamatan di bawah, ya. Sambil menunggu beliau-beliau yang sedang mengamati di bawah, nah, kita akan main di area ini. Jelas rekan-rekan ya? Saya minta rekan-rekan di air, ya, dalam rangka pencarian ini, saya pesan satu, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita sompral, ya. Tetap kita merendah, ya. Tetap kita merendah, nggak boleh, ya. Contoh, anginnya kecil, anginnya deet bahasa Tasiknya, nggak usah ngomong seperti itu, ya. Kita tetap tidak boleh mengatakan seperti itu, ya. Saya jago renang, saya jago menyelam dan lain sebagainya, nggak perlu seperti itu. Itu kira-kira. Nanti ada tambahan dari Pak Kepala, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Kabak. Pertama Pak Gusten, tolong dicatat unsur dan personil. Jangan sampai pada saat ada eksekusi di lapangan kita tidak mengenal siapa yang turun. Yang kedua, ada dua arus yang kita amati, arus pinggir dan arus pinggir kiri. Tadi diskusi dengan teman-teman dari penggiat, arus kiri dimungkinkan korban bisa sampai ke arah 3 km terbawa arus. Tapi kalau dari arus kanan ada kemungkinan masuk pusaran. Perkiraan harus tepat berapa perkiraan kedalaman pusaran di mana kita bisa melihat perahu di belakang kita, sehingga kita bisa memungkinkan untuk mencari 1-2 jam di sana agar jenazah atau jasad bisa muncul kalau dinyatakan tenggelam. Pasca itu kita evaluasi nanti apakah penyusuran dari rem yang sudah dilakukan oleh Basarnas dan BPBD bisa kita lakukan evaluasi bersama. Jadi untuk tahap pertama, radius tidak lebih dari 100 meter kita cari di sini dan temukan arus-arus yang memungkinkan jasad masuk ke celah-celah batu dan sebagainya. Saya kira gitu. Perkirakan dulu kedalaman arus yang ada di sebelah sana. Ya, terima kasih. Dilanjut Pak Kapal. Pak Erik ada teman. Baik, terima kasih rekan-rekan. Nah, nanti berarti kita juga memang harus berbagi untuk mengukur kedalaman kita. Barangkali Pak Kapal Sekiniang, nanti ada warga kita yang mencari bambu ya Pak, untuk mencari tahu deteksi berapa kedalaman, ya. Kita kelihatannya tidak dilengkapi alat itu. Nah, nanti cari bambu yang kecil yang bisa dipakai mengukur supaya kita juga tahu. Baik rekan-rekan, ya. Palika ikut Palika. Sudah siap? Tolong Palika berapa orang koordinasikan dengan Pak Kapolsek. Izin, Ya. tambahan. Jadi di sini untuk kesepakatan tadi malam, jadi sekarang berubah. Jadi kita dibagi berpasok untuk tim river boating mengamati arus Pak, yang nantinya untuk rekan-rekan yang perahu juga turun. Jadi mengamati. Kalau untuk di lokasi sekitar sini kita menggunakan motor TPL untuk mengangkat saja. Sebentar. Jadi untuk membuil blender. Jadi Untuk keselamatan dan kelancaran tugas kita pada pagi dan siang hari ini, mudah-mudahan tidak sampai sore, kita berharap seperti itu. Kita memohon kepada yang kuasa, ya, semuanya kita serahkan kepada yang kuasa dengan penuh rendah diri. Kita memohon bahwa kita tidak ada apa-apanya, ya, kita mohon pertolongan dan bantuan. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Untuk itu berdoa mulai. Selesai. Nah, setelah kita berdoa, tadi malam Pak, saya tidak ingin merusak rencana tadi malam. Nanti lanjutkan lagi, ya, rencana tadi malam khususnya untuk radius 100 meter ini seperti apa, gitu, ya. Dari BPBD ke sana. Jadi BPBD. komunitas river boating, jadi komunitas ini yang perahu. Oh, berapa apa namanya? Dari BPBD kota. Ya. Oke, saya rasa itu belakangan kita action, kelengkapan apa yang mesti kita turunkan dalam rangka perjalanan ini. Saya istirahatkan, silakan action. Istirahat di tempat gerak.
Yang bagian jadi sama tugas utama Pas, pas. Baku berangkat dengan Bapak Baku. Nah, belajarnya. Melakukan upaya pencarian yang kedua. Setelahnya tadi malam kita belum menemukan hasil sampai jam 24 lebih kita melakukan pencarian gabungan dengan dari Basarnas dan juga dari BPBD Kota Tasikmalaya dibantu oleh warga masyarakat, yaitu dalam rangka pencarian korban tenggelam, di mana kronologisnya korban ini bersama 7 rekan lainnya berangkat dari rumahnya sekitar pukul 18.00, kemudian menuju ke TKP sini sampai jam 19.00. Mereka dalam rangka mencari ikan. Pada saat 6 dari 8 orang ini masuk ke sungai, dan yang 2 ini, yang salah satunya adalah korban, berdiri di atas bebatuan namun terpeleset, yaitu yang bernama Dika, dan korban ini sempat ditolong oleh rekannya, namun ada kemungkinan arus di bawah deras sehingga terbawa arus dan sampai usaha-usaha yang dilakukan itu belum menemukan hasil. Jadi yang tenggelam berapa orang nih, Pak? Satu orang, Ya. yang bernama Dika itu, dan kita mendapatkan laporan dari
teman-temannya sekira pukul 20 karena mungkin mereka sudah melakukan pencarian terlebih dahulu namun tidak membuahkan hasil dan mereka melapor ke Polsek, ke Polres, kemudian ke BPBD. Basarnas, BPBD Kota Tasik maupun Polres kita melakukan dan komunitas lainnya kita lakukan pencarian di sekitar sini karena menurut keterangan daripada rekan-rekannya 7 orang rekan korban ini bahwa yang bersangkutan memang di sekitar sini. Jadi kita lakukan penyisiran di daerah kurang lebih radius 100 meter. Ada kendala nggak Pak? Betul. Kendalanya memang kita sementara lakukan secara manual, ya. Secara manual di sini kendalanya memang sebagian daripada sungai ini kedalamannya ada yang mencapai sekitar 2,5 meter sampai 3 meter bahkan lebih. Ada perahu karet yang melakukan penyusuran. Betul. Itu menjadi kesepakatan hari pertama kemarin bahwa selain daripada yang melakukan pencarian di lokasi ini, ada yang melakukan pencarian dengan jarak sekitar 3 kilo. Nanti setelah dilakukan pencarian jarak 3 kilo, nanti akan naik kembali ke sini, kemudian kita akan evaluasi dan kita diskusikan bersama untuk langkah berikutnya. Hingga kapan pencarian akan dilakukan? Nah, sementara belum dipastikan sampai kapan kita lakukan pencarian yang jelas, bagaimana SOP pencarian korban indikasi tenggelam ini ada SOP-nya berapa lama, kita akan ikuti, kita akan bantu. No! Ya, no! Sedikit. Udah, Pak.
Haris, yang itu mana ada?